Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aries. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini. Oke, dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya Aries, jangan dipaksakan, oke? Oke, dan buat Aries semua, di akhir dari ramalan ini nanti kita akan buat kalian yang persiapkan diri kalian dengan suatu pertanyaan. Nanti kita akan melakukan suatu permainan. Kita bisa melihat jawabannya, ya, tidak, apakah mungkin, dan sebagainya, oke? Jadi persiapkan pertanyaan kalian dari sekarang. Dan usahakan pertanyaan itu untuk jangka waktu pendek. Misalnya, apakah saya akan bertemu dengan John hari Minggu ini atau hari Sabtu ini, seperti itu. Jangan bertanya atau jangan hanya, maksud saya seperti tadi, tanyakan hal untuk jangka pendek, oke? Saya harap kalian mengerti maksud saya. Oke, Aries. Hal yang perlu Aries ketahui untuk saat ini, past life emotion lives in you. You are expressing more, it is releasing. Aries, kalau kalian saat ini lagi mengeluarkan banyak unek-unek dari dalam dirinya kalian, misalnya mengeluarkan rasa amarah terhadap mungkin dirinya kalian atau orang lama, temannya kalian waktu kecil, ketahuilah kalian melakukan hal ini karena banyak perasaan atau banyak trauma yang kalian bawa dari kehidupan kalian yang terdahulu, di mana saat ini Aries lagi mencoba atau badannya kalian lagi mencoba untuk melepaskan trauma itu. Jadi kalau tiba-tiba kalian marah, tiba-tiba kalian jengkel, dalami lagi, kenapa jiwa saya sangat jengkel saat ini? Kenapa perasaan saya sangat marah saat ini? Apakah saya marah terhadap diri saya sendiri? Apakah saya marah terhadap situasi yang saya miliki? Kenapa saya marah terhadap situasi yang saya miliki? Karena tetangga saya suka teriak-teriak, karena tetangga saya suka bertengkar. Apa yang mesti bisa saya lakukan agar saya merasa lebih tenang? Mungkin kalian bisa pindah tempat misalnya, seperti itu. Jadi jangan dituruti rasa negatif itu, tapi cari jalan keluarnya dan dalami apa yang menyebabkan kalian merasakan hal itu. Terutama kartu ini mengingatkan Aries, hal ini kalian mesti lewati karena badannya kalian lagi mencoba untuk mengeluarkan perasaan yang kalian rasakan dari dulu ataukah dari kehidupan kalian yang terdahulu. Okay. It is safe to let go. You are surrounded by love. Aries, jangan takut untuk melepaskan di sini. Karena kita semua manusia selalu takut untuk merubah dirinya kita, selalu takut untuk melakukan suatu perubahan atau takut melepaskan. Misalnya kalian orangnya suka marah-marah, contoh. Bukan berarti kalian harus marah-marah. Contoh, saya sudah bilang contoh. Nanti saya lihat negatif komen lagi nanti di sini. Saya tidak marah-marah, saya tidak suka marah-marah. Kalau tidak, ya tidak. That simple. Oke. Jadi Aries, karena kita sifat manusia memang selalu takut dengan suatu perubahan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita melepaskan kebiasaan kita. Misalnya kita suka marah-marah. Kalau kita melepaskan ini, otomatis ego kita akan merasa, kalau saya tidak marah-marah, dia tidak akan takut sama saya. Kalau saya tidak marah-marah, dia tidak akan menghargai saya. Seperti itu sudah kebiasaan kita misalnya dari dulu, maka dari itulah kita susah melepaskan hal itu. Tapi jangan takut di sini, terutama sudah ada kartu yang mengingatkan Aries bahwa kalian akan tetap dilindungi, kalian akan diberikan jalan keluarnya kalau kalian ingin melepaskan sesuatu atau seseorang saat ini. Apakah melepaskan sifat negatif kalian, melepaskan mantannya kalian, energi dari orang yang sudah tidak sesuai dengan energinya Aries. Buat apa dipertahankan? Sudah saatnya buat kalian untuk let go. Oke, dan diingatkan bahwa di sekitaran kalian
kalian dilindungi oleh cahaya yang sangat positif, cahaya dari ilahi, cahaya dari yang kuasa, selalu melindungi Aries. Okay. You are healing your heart. The heart hurt, but it will mend in time. Jadi di sini Aries, ilahi mengingatkan kalian, dia melihat kalian kesakitan, dia tahu bahwa kalian memiliki banyak ujian, terutama yang ada sangkut pautnya dengan perasaan kalian. Jadi ada orang yang pernah menyakiti Aries, pernah mengecewakan kalian. Untuk healing, proses healing ini butuh waktu, tapi diyakinkan bahwa kalian akan melewati proses ini, kalian akan sembuh kembali dengan berjalannya waktu. Jadi jangan terlalu keras terhadap dirinya kalian sendiri. Kalau kalian masih misalnya belum bisa melepaskan energi orang yang membuat Aries marah, orang yang membuat Aries tersakiti, bilang terhadap diri kalian, ya saya berhak merasakan rasa kecewa ini. Dan saya juga berhak untuk melepaskan rasa kecewa ini. Saya tidak mau memendam rasa kecewa ini. Saya tidak mau badan saya berat. Saya mau memiliki energi yang ringan. Seperti itu. Bilang komunikasi dengan dirinya kalian sendiri. Dan bilang terima kasih sudah bisa melewati ujian ini. Walaupun belum 100%, tapi setidaknya kalian sudah berusaha untuk melepaskan hal-hal lama yang tidak membantu Aries untuk meningkatkan vibrasinya kalian. Oke. Untuk menyembuhkan diri, apalagi kalau trauma ini kita bawa dari kehidupan yang terdahulu, karena kita tidak tahu trauma apa yang kita miliki di kehidupan yang terdahulu. Jadi kita tidak bisa memaafkan orang yang menyakiti kita, karena kita lupa sudah perjanjian kita sebelum lahir ke dunia ini untuk lupa dengan apa tujuan kita ke sini, atau lupa dengan perjanjian yang sudah kita buat dengan kepada yang kuasa atau ilahi. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri setiap ada perubahan, setiap kalian bisa merasakan, oh sekarang saya sudah bisa mengontrol rasa amarah saya, walaupun saya masih marah, walaupun belum 100%, saya merasa bersyukur terhadap badan saya. Saya berterima kasih terhadap badan saya, karena ego saya sudah mulai melemah, karena saya sekarang sudah mulai bijaksana di dalam menanggapi energi orang lain, seperti itu. Semakin kalian sering melakukan hal itu, semakin cepat jugalah proses healingnya kalian, proses pengobatan diri kalian. Oke, kita akan mencoba untuk melihat hal apakah yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi buat Aries. Oke. Hal apakah yang sudah terjadi? Di sini kalian memiliki Two of Swords in reverse, Lesser of Two Evil, Indecision, and Stalemate. Aries, ini mungkin terjadi kemarin, minggu lalu, atau bulan lalu, tahun lalu. Oke. Hal yang terjadi saat ini, Seven of Pentacles, Hard Work, Diligence. Oke. Jangan malas-malasan Aries saat ini. Untuk kedepannya, kalian memiliki The Hangman, Sacrifice, Suspension, dan Release. Oke, kita akan clarify kartunya satu persatu. Two of Swords. Jadi, kartu Two of Swords di sini terbalik mengatakan bahwa ada dulu Aries, apakah kalian memiliki suatu hubungan di mana hubungan ini seperti tidak ada kelanjutannya. Kalian mungkin tidak putus, tapi kalian juga tidak nyambung. Seperti kalian berdiam diri di tempat yang sama. Ataukah kalian mungkin berhubungan dengan seseorang yang belum bisa mengambil suatu keputusan. Ataukah mungkin Aries yang belum bisa mengambil suatu keputusan. Oke, dan saat ini Aries disuruh untuk lebih fokus dengan pekerjaan kalian, jangan malas-malasan seperti tadi saya bilang. Lebih ulet bekerja untuk saat ini. Dan untuk kedepannya, sacrifice, mungkin Aries perlu melepaskan sesuatu atau seseorang, ataukah melepaskan mungkin kekurangan kalian atau sifat buruknya kalian, seperti itu.
Okay, let's clarify Two of Swords in reverse. Let's clarify Two of Swords in reverse. Ada Queen of Swords. Okay. Mungkin Aries berhubungan dengan Aquarius, Libra, atau Gemini. Kenapa orang ini dia belum bisa mengambil suatu keputusan? Karena orang ini memiliki banyak kesakitan yang mungkin masih dia rasakan. Ini sudah terjadi. Jadi kalian sudah bertemu dengan orang yang masih perlu healing, ataukah kalian sendiri kenapa kalian belum bisa mengambil suatu keputusan? Karena kalian di sini yang masih banyak trauma atau kalian masih perlu healing, kalian masih takut disakiti, maka dari itulah orang ini dia membawa pedang dan dia menaruh pedangnya di depannya dia, mengatakan, kalau kamu menyakiti saya sudah siap untuk menggunakan pedang ini, dan saya juga punya guguk di sini. Sorry. Punya doggy. Ada anjing pelindung di sini yang melindungi Aries. Kalian sudah siap untuk menggunakan binatang ini untuk membantu kalian, untuk menjaga kalian. Ataukah Aries berhubungan dengan seseorang yang sangat menjaga dirinya dia, takut disakiti, seperti itu. Nine of Coins. Dan di sini dengan adanya Nine of Coins, saya merasa Aries, mungkin kalian sangat fokus dengan impiannya kalian, atau ada seseorang di sini yang sangat fokus dengan finansialnya dia, atau orang ini fokus dengan kebahagiaannya dia sendiri. Princess of Wands. Aries, mungkin ini energinya kalian sendiri, di mana Princess of Wands merupakan orang yang sangat independen, orang yang sangat mapan, dan juga sangat bijaksana. Oke. Maka dari itulah Aries, mungkin kalian merasa, oh ya sudah, kalau dia tidak mau terbuka sama saya akan memperbaiki diri, saya akan fokus dengan kesuksesan saya, seperti itu. Let's clarify the world. Aries, mungkin dia seorang karmik, jadi the world di sini saya merasakan kalian sudah mengkomplit suatu ujian, atau kalian sudah menyelesaikan suatu ujian bersama karmiknya kalian. Karmik di sini bukan selalu tentang seseorang. Bisa juga kalau kalian Aries, misalnya kalian suka pakai obat-obatan, kalian suka minum minuman keras, dan kalian ingin melepaskan diri dari hal ini, dan kalian mungkin dulu memiliki kesusahan karena tidak ada pergerakan, dalam artian kalian ada keinginan untuk berubah tapi kalian susah untuk melakukan hal itu, maka dari itulah kalian masih berada di situasi yang sama. Mungkin ini terjadi bulan lalu, 2 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Oke. Dan dengan adanya kartu The World di sini mengatakan kalian sudah mengkomplit ujian ini. Mungkin Aries sudah bisa mengeluarkan diri dari situasi yang tidak ada pergerakan itu. Apakah dengan kebiasaan buruk kalian, ataukah dengan seseorang. Dalam artian energinya kalian sudah meningkat, seperti itu. Setiap ujian yang kita lewati membantu kita untuk lebih tinggi lagi. Tingkatkan diri lebih tinggi lagi. Tapi kalau kalian tetap berputaran di ujian yang sama, Kak, saya baru saja putus dengan orang yang suka selingkuh, dan sekarang saya punya pasangan suka selingkuh lagi, dalam artian kalian belum melewati ujian itu. Ada sesuatu yang masih perlu kalian dalami. Untuk melepaskan diri dari ujian yang sama, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Apakah caranya kalian, misalnya kalian orangnya tergesa-gesa, kalian selalu, oke, pokoknya besok saya harus nikah. Atau pola pikiran kalian seperti itu. Jadi dalami kembali kenapa kalian selalu memiliki ujian yang sama. Di sini saya melihat ada Aries sudah melewati ujian itu. Congratulations buat Aries yang sudah melewati suatu ujian. Okay, let's clarify Seven of Pentacles. Hard work, perseverance, diligence. Jadi kalian disuruh untuk kerja keras saat ini, jangan malas-malasan, terutama yang ada sangkut pautnya dengan keuangan kalian atau pekerjaannya kalian.
King of Cups. Oke. Saya merasa Aries kalian disuruh untuk mencintai pekerjaan yang kalian miliki saat ini. Kalau kalian tidak bisa mencintai pekerjaan kalian, semakin lama jugalah kalian akan mendapatkan berkah ini atau rezeki itu. Cobalah untuk mencintai kalau kalian belum bisa mendapatkan bakatnya kalian. Oke. Dan kalian juga tidak merasa nyaman bekerja di atau pekerjaan yang kalian miliki saat ini seperti kalian tidak merasa terkoneksi dengan pekerjaan itu. Tapi kalian juga belum tahu bisnis apa yang mesti saya lakukan atau pekerjaan apa yang mesti saya lakukan. Berusahalah untuk mencintai apa yang kalian miliki saat ini, terutama yang ada sangkut pautnya dengan pekerjaan kalian. Dengan cara seperti itulah ilahi akan membantu Aries untuk membuka energinya kalian dan bisa mungkin suatu hari kalian bisa melihat, oke, bakat saya suka masak dan sekarang saya jadi polisi. Mungkin saya perlu menjadi seorang chef, mungkin saya perlu buka restoran, jual makanan karena saya suka masak, seperti itu. Oke. Let's clarify King of Cups. Aries mungkin ada kalian berhubungan dengan Cancer, Scorpio atau Pisces di sini. Ataukah bisa juga di sini Aries kalian ada seseorang Cancer, Scorpio atau Pisces yang sangat mencintai Aries. Tapi saya rasa di sini butuh kerja keras untuk bersatu dengan orang ini, mungkin butuh usaha yang sangat tinggi. Seven of Cups. Ataukah Aries mungkin kalian punya pilihan lain atau pasangannya kalian dia punya pilihan lain. Dan saat ini saya merasa orang ini dia lagi seperti dia lagi malas untuk mengambil suatu keputusan. Apakah Aries yang merasa seperti ini atau pasangannya kalian? Atau dia masih ragu untuk mengambil suatu keputusan walaupun dia sayang sama Aries di sini. Banyak sebenarnya karena King of Cups merupakan orang yang sangat penyayang. Sebenarnya dia memiliki banyak rasa kasih sayang, hanya saja saat ini dia masih saya malas untuk mengambil keputusan seperti itu. Oke. Dengan adanya Six of Wands di sini kalian bisa melihat orang ini seperti sangat menikmati kehidupan dia walaupun dia sendiri. Jadi saya merasa saat ini ada seseorang yang sangat fokus dengan membahagiakan dirinya dia sendiri. Apakah ini Aries atau pasangannya kalian? Terutama kalau kalian berpasangan dengan seseorang yang masih berada di dalam suatu ikatan. Ataukah ada Aries, kalian mungkin berhubungan dengan twin flame di sini karena kartu ini ada orang yang mengaca antara satu sama lain. Salah satu dari kalian matanya kalian masih, kalau Aries berhubungan dengan twin flame, salah satu dari kalian matanya kalian masih tertutup. Apakah ini matanya Aries yang masih tertutup atau pasangannya atau twinnya Aries? Mungkin kalian sudah misalnya mendewasakan diri atau kalian sudah meningkatkan energinya kalian, tapi dia twinnya Aries mungkin belum memperbaiki diri, belum meningkatkan energinya dia, seperti itu. Oke. Saya merasa ada orang yang masih terikat dengan addiction di sini atau kebiasaan buruk. Apakah sifat ketergantungan terhadap orang lain, sifat ketakutan untuk mencintai orang lain seperti itu. Karena dari awal di sini ada Queen of Swords yang menyatakan ada orang yang sangat guarded saat ini. Let's clarify Eight of Swords. The Lovers. Ya, mungkin dia soulmate-nya Aries atau twin flame-nya Aries di sini. Oke. Atau bisa juga Aries berhubungan dengan Gemini. The Hierophant. Jadi tadi saya sudah bilang ada orang mungkin yang masih dalam suatu pernikahan yang membuat kalian belum bisa bersatu dengan orang ini. Ada orang yang masih terikat di sini.
Okay. Let's clarify the Hangman. Sacrifice untuk kedepannya, sepertinya ada Aries yang perlu melepaskan sesuatu, atau hubungan kalian sepertinya tidak akan berjalan, masih dalam proses suspension. Di sini masih dalam proses dikurung. Apakah dikurung oleh ilahi? Mungkin belum waktunya buat Aries untuk bersatu. Terutama kalau Aries berhubungan dengan twin flame, itu bukanlah hubungan yang gampang untuk dijalani, perlu banyak perjuangan. Oke, Five of Cups, Six of Coins. Di sini saya merasa ada seseorang yang mungkin dia membagikan perhatian dia ke orang lain. Kalian bisa melihat orang ini, dia memberikan perhatian kemana-mana. Mungkin ada Aries yang memiliki pilihan lebih dari satu atau pasangannya kalian. Oke. Kalau dia meninggalkan seseorang saat ini, ataukah Aries meninggalkan seseorang, ini untuk kedepannya. Sepertinya kalian tidak akan begitu menyesal meninggalkan seseorang. Karena Five of Cups di kartu tarot biasanya tentang seseorang yang sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan atau keputusan yang dia ambil. Tapi lewat kartu ini kalian bisa melihat wajah orang ini, dia seperti tersenyum, seperti smirk. Jadi Aries, kalau kalian misalnya meninggalkan seseorang di sini, atau cross watcher, kalau cross watcher yang meninggalkan Aries di sini, janganlah dibanggakan hal itu. Meninggalkan seseorang dan kalian merasa bangga, itu hanya akan membuat kalian berputaran di situasi yang sama. Kalian akan membuat karma kembali. Kalian akan membangun energi negatif kembali. Kalaupun Aries bisa melepaskan diri dari seseorang, doakan juga orang ini, semoga dia mendapatkan pasangan yang lebih cocok dari saya, seperti itu. Jangan dibanggakan diri kalian, oke? Saya merasa ada orang yang sedikit bangga bisa memberikan perhatian kepada banyak orang, atau mungkin Aries, banyak orang yang suka sama Aries misalnya. Jangan bangga dengan hal itu, karena terkadang memiliki banyak pilihan juga membuat kita bingung. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang terbaik. Lebih baik punya satu pilihan, jadi kita tahu jawabannya ya atau tidak, persatukan atau tidak. Kalau punya banyak orang, oh dia apa sih ini, apa sih itu, apa sih ini, apa sih itu. Okay. Let's clarify Six of Coins, ada Three of Swords. Jadi ada orang yang merasa tersakiti di sini, karena orang ini dia memberikan perhatian kemana-mana. Apakah Aries yang menyakiti perasaan seseorang di sini? Jangan bangga dengan hal itu, agar kalian dilepaskan dari energi yang negatif itu. Ace of Swords. Sepertinya di sini ada seseorang yang ingin berkomunikasi sama Aries, ataukah Aries yang ingin berkomunikasi tentang rasa kecewanya kalian. Saya merasa ada Aries yang ingin berusaha untuk memperbaiki situasi ini. Atau kalian lagi berusaha untuk, atau seseorang lagi berusaha untuk seperti menulis SMS, oh apa yang mesti saya bilang ke Aries, kapan saya mesti menelpon Aries, kapan saya mesti SMS Aries, seperti itu. Ada orang yang lagi berusaha untuk mengumpulkan seluruh tenaganya dia untuk berkomunikasi dengan Aries. Eight of Cups. Okay. Two of Swords. Oke. Aries, untuk kedepannya, ini bukan berita yang bagus, tapi karena kartu ini dia keluar, saya merasa tadi ada orang yang akan berkomunikasi. Komunikasi itu bukan selalu
komunikasi yang positif. Ini bukan berita yang bagus, tapi ini yang keluar. Saya merasa untuk kedepannya ada Aries yang akan merasa kecewa dengan seseorang yang berkomunikasi mungkin sangat jujur, atau dia komunikasinya sangat blunt, bahwa orang ini akan menyatakan tentang dirinya dia ingin keluar dari situasi ini, karena dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan, karena dia berada di dalam dua jalan yang berbeda. Oke? Ataukah Aries mungkin kalian yang akan bilang ke seseorang bahwa kalian akan mengundurkan diri dari hubungan ini, karena kalian tidak tahu arah dari hubungan ini. Apakah kalian akan bersatu dengan orang ini atau tidak? Kalian belum pasti. Maka dari itulah untuk kedepannya ada Aries yang akan memilih, atau crosswatcher di sini yang akan memilih untuk melepaskan diri dari hubungan ini. Oke, mungkin juga karena Aries punya pilihan lain atau pasangan kalian punya pilihan lain. Oke. Mari kita lihat pesan buat Aries untuk saat ini. Kita akan lihat pesan secara general. Oke, dan ingat nanti terakhir setelah pesan ini, buat Aries yang ada pertanyaan, usahakan pertanyaan itu untuk jangka pendek. Oke. Forgiveness. Jadi belajar untuk memaafkan dirinya kalian sendiri atau memaafkan orang lain. Hal itu akan membantu kalian untuk bisa melangkah ke depan atau bisa melanjutkan kehidupan ini tanpa harus memendam energi yang negatif, memendam energi yang berat itu. Agar badannya kalian tidak merasa berat, belajarlah untuk memaafkan dirinya kalian sendiri atau orang yang menyakiti Aries. Trust, dan kalian diingatkan untuk percayalah dengan situasi ini. Ilahi akan membantu kalian, yang kuasa akan membantu kalian di dalam melewati ujian ini. Marriage. Jadi ada Aries di sini, walaupun saat ini situasi kalian dia suspension atau situasi kalian mungkin tidak ada pergerakan, mungkin sampai bulan depan belum ada perubahan. Ketahuilah hubungan ini sebenarnya menuju ke arah yang lebih suci atau hubungan yang lebih suci. Mungkin kalian akan menikah sama orang ini, seperti itu. Second chance. This relationship deserve a second chance. Jadi Aries diingatkan bahwa hubungan ini berhak untuk mendapatkan kesempatan yang kedua kalinya. Chemistry. The attraction you feel is mutual. Jadi perasaan apapun yang kalian rasakan, kedua belah pihak merasakan hal yang sama. Jadi seperti tadi ada Aries di sini yang berhubungan dengan twin flame. Jadi energi kalian saling mengaca antara satu sama lain. Oke. Oke, Aries, seperti tadi saya bilang buat Aries, kalau kalian ada pertanyaan, pikirkan dari sekarang. Oke, dan kalau kalian perlu pause videonya, mungkin kalian bisa pause dulu dan tarik napas dalam-dalam. Pertanyaan apakah yang kalian miliki selama ini dan kalian ingin tahu jawabannya. Dan ingat, ini ramalan umum, bukan berarti akan sesuai dengan semua Aries. Kalau jawabannya membuat kalian merasa kecewa atau jengkel, jangan diambil pusing. Oke? Seperti sering saya bilang, kalau hal yang positif, ambil hal positif. Kalau tidak, jangan diambil. Oke? Oke, Aries, tarik napas dalam-dalam dan bertanya atau ungkapkan apa yang ingin kalian tanyakan. Oke? Oke, jawabannya maybe. Jadi jawabannya mungkin dalam artian kurang pasti. Pertanyaan apapun yang kalian miliki, jawabannya kurang pasti. Atau kemungkinan itu ada, seperti itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Aries. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.